Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami memahami dan sungguh mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 dan ayat 76. Tertulis demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu memberitahukan bahwa anaknya masuk dalam sebuah sinetron dan mengajak untuk menonton episode dari sinetron tersebut, khususnya pada hari dan tanggal yang spesifik karena disitulah anaknya akan tampil. Pada hari H setelah lama menunggu, akhirnya anaknya itu tampil juga, tapi hanya sebentar saja, sekitar beberapa detik. Setelahnya tidak ada lagi. Anak dari ibu tersebut bukanlah aktor utamanya, melainkan pemeran figuran. Walaupun bukan aktor utama, tapi peran figuran pun diperlukan karena mendukung jalannya alur dari cerita. Dalam peristiwa Natal, ada sebuah kelahiran yang mendahuluinya, yang kadangkala luput dari perhatian kita, yaitu kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Selisih waktu antara kelahiran Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus adalah 6 bulan. Dia lebih dulu lahir, jadi Yohanes lebih tua 6 bulan. Tapi Yohanes bukanlah aktor utamanya. Aktor utama, fokus utama yang jadi prioritas adalah pribadi Kristus yang lahir. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 67 dan ayat 76. Dan Zakaria ayahnya, yaitu ayah Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya. Kita baca ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Zakaria, ayah dari Yohanes, mengerti apa yang menjadi peran, fungsi, tugas dari Yohanes Pembaptis, anaknya yang dilahirkan oleh Elisabet, istrinya. Yohanes Pembaptis, kelahirannya sudah diberitahukan oleh malaikat. Dan Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang spesial karena sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, jalan bagi Tuhan Yesus, Allah yang berinkarnasi sebagai manusia itu. Jadi peran Yohanes di sini bukanlah sebagai aktor utamanya. Dan Yohanes Pembaptis mengerti dengan betul akan hal ini. Kita baca dalam Yohanes 3:30. Di situ Yohanes Pembaptis berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Menyadari bahwa dirinya bukan yang menjadi fokus utama, Yohanes Pembaptis tidak berusaha untuk menjadi semakin besar, semakin populer, semakin terkenal dibandingkan pribadi Kristus. Tapi dia menjadikan dirinya lebih tidak terpandang, lebih tidak dikenal, lebih kecil dibandingkan pribadi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui kebenaran ayat firman Tuhan ini? Kita perlu mengerti bahwa kita
bukanlah aktor utama. Kita bukanlah fokus utama. Aktor utama dan fokus utama dalam kehidupan kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah yang harus menjadi semakin besar dalam hidup ini, bukan kita. Jangan biarkan keegoan, keakuan kita membuat kita ingin melebihi pribadi Kristus, membuat prioritas kita selalu ke diri kita. Biarlah kita menanggalkan keakuan kita, menyadari bahwa kita bukanlah yang menjadi utama di hidup ini, tapi Kristus Yesus Tuhan, Dialah yang terutama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami bahwa pribadi yang seharusnya menjadi fokus utama kami dalam hidup ini adalah Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau ya Allah kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang menjadi semakin besar di hidup kami, dan kami menjadi semakin kecil. Mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti kehendak-Mu dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan apapun, dalam rencana-rencana yang hendak dikerjakan. Lawatlah setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan, pertolongan yang ajaib, dan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.